Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah pemrograman berorientasi objek. Masih di topik tentang kelas dan objek. Kali ini kita akan bahas tentang modifiers. Mari kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang access modifiers. Access modifiers seringkali digunakan untuk membatasi akses terhadap properti, method, atau inner class yang ada di dalam sebuah objek. Yang pertama, kita akan bahas tentang access modifier public. Public akan membuat properti, method, maupun inner class dapat diakses oleh objek lain. Nah, termasuk di sini adalah objek lain tersebut dapat merubah nilai dari properti. Nah, ini adalah sebenarnya hal yang tidak baik. Objek lain tidak seharusnya dapat merubah nilai dari properti. Untuk itulah ada access modifier private. Access modifier private ini merupakan kebalikan dari access modifier public. Private akan membuat property, method, maupun inner class hanya dapat diakses dari dalam objek itu sendiri dan tidak dapat diakses dari objek lain. Nah, dengan demikian properti akan menjadi aman. Tapi ada kalanya objek lain tetap memerlukan akses terhadap properti milik objek yang bersangkutan ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan kombinasi antara penggunaan access modifier private untuk properti dikombinasikan dengan method getter dan setter. Ini akan dibahas di video berikutnya. Nah, access modifier yang ketiga adalah protected. Protected ini mirip seperti private, hanya saja selain dapat diakses dari dalam objek itu sendiri, properti, method maupun inner class yang dibubuhi dengan keyword protected dapat juga diakses dari dalam objek yang menjadi turunan dari objek tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan sifat inheritance. Nah, melanjutkan contoh yang lalu di video sebelumnya, masih tentang kelas kucing. Pada contoh yang lalu, kita membuat property first name dan last name ini menggunakan access modifier public. Nah, seperti sudah kita bahas tadi, bahwa ini tidak disarankan. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah merubah first name dan last name ini menjadi private. Oke, lalu di sini muncul peringatan bahwa ada masalah. Mengapa? Karena seperti di contoh yang lalu juga, first name diakses dari program utama. Ini tidak boleh terjadi, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena first name sekarang adalah property private, jadi tidak dapat diakses dari luar objek tersebut. Ini harus dihapus. Kemudian kita juga punya method getFullName, ini public. Untuk keperluan ini getFullName memang dibuat untuk diakses oleh objek lain. Oleh karena itu kita bisa membiarkan getFullName ini menggunakan access modifier public. Begitu juga dengan setFirstName. Nah, di sini misalkan untuk inner class vaccine history
Ini kita buat private karena misalnya kita mempertimbangkan bahwa tidak ada objek lain di luar sana yang akan memerlukan akses terhadap kelas vaksin history. Oleh karena itu, kita bisa membuatnya menjadi private. Berikutnya, kita akan bahas tentang non-access modifiers. Jadi ada beberapa modifiers yang tidak bersifat hanya untuk membatasi akses. Kita akan bahas beberapa di sini. Yang pertama adalah modifier final. Final apabila ditambahkan pada kelas, maka efeknya adalah kelas tersebut tidak dapat diturunkan atau di-extend. Kalau final ditambahkan pada properti, maka properti itu menjadi konstan. Jadi bukan lagi sebuah variabel, nilainya tidak dapat diubah. Sementara kalau final ditambahkan pada method, maka method tersebut tidak dapat di-override pada kelas turunannya. Keyword berikutnya yang akan kita bahas adalah static. Static ini sebuah keyword yang cukup istimewa dan penting karena banyak sekali digunakan. Static itu mengakibatkan properti atau method itu tidak lagi terkait dengan objeknya, melainkan dilekatkan pada kelas secara langsung. Jadi, untuk mengakses properti atau method yang dibubui keyword static, tidak lagi diperlukan objeknya. Kita langsung dapat mengakses properti atau method tersebut melalui kelasnya secara langsung. Oke, demikian video singkat kali ini. Pembahasan singkat tentang modifiers. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.